Maka diberitakan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Wati dibebaskan dari tahanan. Sebetulnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan penangguhan diterima, itu aja gitu. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu. Kebetulan juga sakit, nahan sakit kan, jadi ya udah nangisnya jadi kayak gitu. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat, tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu, itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya, dengan awal keanehan. Saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat itu. Sebetulnya dari awal pun dia bilang dia sakit segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak ada di situ, dia pergi kemana, saya tahu. Jujur ya teman-teman ya, saya tidak pernah segemetar ini menyaksikan persidangan Niki. Jadi ini intinya adalah gift dari Tuhan, dari Allah SWT untuk Niki di akhir tahun, di penghujung tahun ini adalah sebuah gift. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada campur tangan Tuhan yang berperan karena melihat ketidakadilan yang sudah terpampang dan tertonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Tangis histeris Nikita Mirzani pecah usai dinyatakan bebas resmi dari dakwaan pencemaran nama baik Dito Mahendra. Majelis Hakim memberikan putusan itu lantaran Dito Mahendra selaku pelapor sekaligus saksi korban tidak juga kunjung hadir pada persidangan setelah 4 kali dinyatakan mangkir. Terlepas dari kebebasannya, wanita yang kerap disapa Niki itu nampak tidak ingin merelakan begitu saja atas apa yang ia rasakan selama 2 bulan ke belakang. Ya, pada 2023 mendatang, Niki rupanya akan melaporkan balik Dito Mahendra hingga pihak JPU atas dugaan pembohongan publik. Fahmi Bahmid bahkan telah mengantongi sejumlah bukti konkret untuk membongkar fakta yang sebenarnya terjadi. Meskipun baru divonis bebas kemarin, wanita 36 tahun itu ternyata sudah membuat sederet planning jelang membuka tahun 2023 yang diantaranya merampungkan operasi lehernya hingga liburan bersama dengan anak-anaknya ke London, Inggris. Lantas, seperti apakah antusias Nikita dalam merealisasikan rencananya pasca menghirup udara bebas? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Maka diberitakan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum Wati dibebaskan dari tahanan. Artis kontroversial Nikita Mirzani resmi bebas dari jeruji besi pasca menjalani sidang lanjutan pada Kamis 29 Desember 2022 kemarin. Seperti diketahui, ibu 3 anak itu ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten sejak 25 Oktober 2022 lalu. Usai menjalani serangkaian sidang, Majelis Hakim akhirnya memutuskan Nikita Mirzani bebas dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan sejak 16 Mei 2022. Pasalnya, Dito Mahendra selaku pelapor sekaligus saksi korban telah 4 kali mangkir dalam proses persidangan. Mendengar pernyataan hakim yang mulia, wanita yang akrab disapa Nyai itu langsung teriak histeris sambil melakukan sujud syukur. Ya, mungkin hal tersebut menjadi luapan bahagia Nikita usai ditahan selama hampir 2 bulan di sel tahanan. Ia pun menyebut jika hal itu merupakan hadiah dari Tuhan di akhir tahun. Lantas, seperti apakah reaksi histeris Nikita Mirzani saat mendengar putusan hakim? Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang
tidak ada jaminan lagi dari penuntut umum dapat menghadirkan saksi korban atas nama hakim untuk persidangan, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena penuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima dan terhadap terdakwa Nikita Mirzani almarhum mewakili dilakukan penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum mewakili dibebaskan dari tahanan. Surat yang membuat Nikita sekarang ada di sini. Jadi Niki itu dinyatakan bebas dari tuntutan, ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim. Ternyata masih ada hakim yang jujur, yang mau, yang jujur, yang apa lagi ya Bang? Yang jujur, yang bisa memahami persoalan secara benar. Dengan menerapkan KUHAP secara benar sehingga kasus ini memang tidak layak untuk diteruskan, sehingga putusannya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, seperti itu, membebaskan Nikita dari tahanan. Kalau senang pasti senang karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah, ketemu sama anak-anak yang selama 2 bulan lebih 2 minggu ini aku terpenjara di Rutan Serang kelas 2B nggak tahu atas kesalahan apa, juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang. Aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya, yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Ternyata faktanya malah dibebaskan, jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuman bersyukur aja. Sebetulnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan penangguhan diterima, itu aja gitu. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu. Kebetulan juga sakit, nahan sakit kan. Jadi ya udah nangisnya jadi kayak gitu. Jadi ini intinya adalah gift dari Tuhan, dari Allah SWT untuk Niki di akhir tahun. Jujur ya teman-teman ya, saya tidak pernah segemetar ini menyaksikan persidangan Niki. Dari awal sampai akhir tuh saya benar-benar merasa terharu ya. Ternyata ada loh di depan mata saya majelis hakim yang terhormat begitu adil dalam menyikapi kasus yang menimpa Nikita ini. Meskipun sudah dapat bernafas lega, Nikita Mirzani nyatanya tidak akan merelakan tindakan semena-mena Dito Mahendra begitu saja. Nikita yang telah berhasil dijebloskan ke penjara oleh kekasih Nindi Ayunda itu, kini nyatanya sudah tidak akan tinggal diam. Gua bakal kawal kasus ini sampai lu masuk penjara. Gua bakal kawal kasus ini sampai lu masuk penjara. Ya, Nikita rupanya telah membuat rencana untuk melaporkan balik Dito Mahendra hingga pihak JPU atas tudingan pembohongan serta ditutup-tutupinya fakta Dito di persidangan. Nikita juga menduga adanya tindak penyuapan yang dilakukan oleh Dito kepada pihak JPU. Tunggu saja tanggal mainnya. Itulah kata yang dilontarkan kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, untuk Dito Mahendra. Lantas seperti apakah serangan balik yang sedang direncanakan Nikita terhadap pihak Dito Mahendra? Benarkah pihak Nikita telah memegang bukti konkret untuk membuat laporan balik? Jadi Dito berbohong dan banyak saya juga berbohong kalau Dito sudah berada di Malaysia. Saya punya bukti konkret. Dito melakukan perjalanan tanggal 28 kemarin ke Singapura jam 8
wabarakatuh. Jam 8.25 sampai di Singapura jam 11 siang. Jadi beliau tidak ada di Malaysia, dia berangkat kemarin pagi. Saya dapat semuanya. Satu lagi yang mulia, saya juga makin yang terhormat. Saya menduga ada aliran dana atau suap yang diterima oleh oknum kejaksaan yang menangani kasus saya. Informasi saya dapat dari salah satu pegawai kejaksaan itu sendiri dan beliau mau untuk menjadi saksi, bahkan beliau siap untuk dilepas dari jabatannya. Ceritanya bagaimana tadi kejadian di dalam persidangan sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang, bahkan saya nyatakan bahwa terjadi pembohongan terhadap majelis hakim karena dia membawa surat yang dari Malaysia dan seterusnya. Kami juga menyampaikan bahwa memang di dalam laporan polisi tersebut korban tidak pernah melaporkan adanya pasal 36 dan itu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa ini murni kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani dan itu kita bongkar semua supaya berhenti ini kasus. Pada saat itu juga majelis hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima dengan pertimbangan, beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara ini. Seperti itu ya. Tidak bisa menghadirkan karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti dia ada di Singapura. Hakim tidak suka dipermainkan seperti ini dan jaksa pun masuk di dalam lingkaran permainan seperti ini. Kasihan institusi kejaksaan seperti itu. Kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru biar Niki ketemu anak-anaknya dulu, itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya, dengan awal keanehan. Saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat itu. Karena dia adalah biang dari permasalahan ini adalah kejaksaan yang tidak menggunakan kacamata membaca berkas perkara. Dan itu saya manfaatkan untuk saya serang kembali di persidangan. Hanya itu yang bisa menyebabkan putusan ini berhenti perkara ini. Sebetulnya dari awal pun dia bilang dia sakit segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak ada di situ, dia pergi kemana, saya tahu. Makanya tadi kan kita melihat bahwa majelis hakim juga mengatakan bahwa terlihat sekali bahwa jaksa penuntut umum ini ada ketidakseriusan dalam mengajukan perkara ke pengadilan gitu loh. Kenapa ketidakseriusannya? Pertama, apa yang disampaikan, reason yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu semuanya dibantah oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, dari pihak Nikita Mirzani, di mana semua dianggap sebuah kebohongan. Jadi tentunya ini menjadi sebuah bahan evaluasi juga untuk jaksa penuntut umum untuk tidak sembarangan memberikan berkas, pelimpahan berkas kepada pengadilan. Kita akan membuat laporan sebanyak mungkin untuk orang-orang yang pernah berurusan dengan Dito Mahendra dan belum selesai. Kita akan buka yang namanya posko pengaduan khusus untuk DM. Ya. Terlepas dari hal tersebut, meski baru 1 hari menyandang status bebas resmi, artis sensasional itu secara belak-belakan mengungkap sederet planning yang telah ia siapkan menjelang tahun baru 2023. Ya, selain akan menjalani serangkaian operasi pada tulang lehernya, ibu 3 anak itu rupanya berencana akan liburan bersama ke London, Inggris, bersama ketiga anaknya serta sahabat-sahabatnya yang telah setia menemani dirinya selama menjalani masa sidang. Selain itu, Nikita juga turut membongkar terkait percintaannya bersama dengan Anthony Dedola. Anthony sendiri pun menyebutkan jika dirinya akan membawa Nikita untuk bertemu dengan orang tuanya di Jerman. Lantas, benarkah pada tahun 2023 mendatang, hubungan Nikita dan Anthony akan menginjak ke jenjang yang lebih serius? Dan planning apa sajakah yang telah disiapkan oleh Nikita pasca menghirup udara bebas? Operasi harus, karena demi kesehatan kan, jadi nggak mungkin nggak kayak ini kan sekarang mau nengok aja kan susah gitu. Jadi operasi pasti harus, doain semoga operasinya lancar karena yang di black leher kan. Karena aku udah bebas jadi Sun bakal ke London kita semua. Sama Kak Fitri ya? Semua sama Kak Fitri sama Bang Haji, kumpul sama anak aja udah kangen banget soalnya. Ini waktu terlama aku nggak sama anak. Biasanya kalau keluar negeri kan ya paling 5 hari, seminggu udah
pulang, tapi kan masih bisa komunikasi. Kalau di dalam kan nggak megang handphone sama sekali, jadi nggak tahu anak udah makan belum, dirawat nggak sama pembantu di rumah dengan baik gitu. Aku sih gimana ya, jalanin aja lah kalau masalah percintaan itu ya. Tapi ya memang Tony alhamdulillah membantu banget selama Niki di penjara. Dia keren, dia luar biasa. Dia sayang sama anak-anak Niki sampai nyebokin gitu, nganter sekolah itu kadang-kadang suka terharu juga ya, oh masih ada ya laki-laki yang baik gitu. Next year I would like to bring this relationship in the next level. That's my hope and my wish for the next year. I don't know yet. Can be here, can be in Germany, can be in Spain, Italy, I don't know. I would like to go to Germany to introduce her to my parents. And yeah, let's see what the next year will bring to us. But your parents know about Yeah, the relationship? yeah, they know already about Nikita. So it's not a secret, I don't have secrets with my parents. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.